Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita, pengajian kita masih dalam bab zikir-zikir yang tidak dibatasi oleh waktu, ya. Yang mana bahasan kita terakhir dalam bahasan tentang kalimat thayyibah, itu lafaz la ilaha illallah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al qala wa ruwiya 'an Ibnu Abbas qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, al-lailu wan naharu arba'un wa ishruna sa'atan. Siang dan malam waktunya adalah 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sedangkan huruf-huruf pada lafaz la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah adalah berjumlah arba'atun wa ishruna harfan, berjumlah 24. Faman qala, maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang membaca kalimat tersebut, kafara kullu harfin dzunuba sa'atin, maka setiap huruf yang kita baca dari lafaz la ilaha illallah itu dapat menebus dosa kita 1 jam. Setiap satu huruf berarti 1 jam, ya. Berarti kalau kita dalam satu hari 24 jam, maka cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membaca itu, maka tertebuslah dosa-dosa kita. Amin. Tapi ala kulli hal, ya, kalau kita membicarakan tentang azkar, maka yang ditebus dari dosa-dosa kita adalah tentu dosa-dosa yang laisa minal kabair, bukan dosa-dosa besarnya. Ya, tentu kalau dosa-dosa besar perlu pertaubatan yang secara khusus. Nah, ini yang mubasyaratan, yang kemudian otomatis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah minas shaghair, atau dosa-dosa kecil. Jadi cukup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu hurufnya dapat menebus dosa 1 jam dalam setiap hari. Fala yabqa alaihi dzanbun, maka tidak tersisa pada dirinya satu dosa pun dengan hanya membaca la ilaha illallah. Tuh. Ya, asal kita sholat 5 waktu, udah 5 kali sholat, 5 kali baca minimal tuh. Ya. Idza qalaha fi kulli yaumin marratan, itu kalau satu hari cuma dibaca sekali. Ya, dibaca sekali saja dapat menghapuskan dosa kita selama 24 jam. Fa kaifa biman yaktsuru min qouli la ilaha illallah wa yaj'aluha syughlahu? Lalu bagaimana katanya orang yang memperbanyak pembacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menjadikan itu sebagai kesibukannya? Ya, 1 kali aja dapat menghapuskan dosa kita. Bagaimana kalau itu dijadikan oleh kita sebagai kesibukan kita sehari-hari? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang setiap orang muslim pasti hafal. Ya, kalau ada orang muslim nggak hafal kalimat ini, waduh, kebangetan. Ya, waduh, bener nggak dia orang muslim gitu? Kira-kira kan begitu. Ya, kalau ada orang muslim nggak hafal ini, wah, dia harus meraba dirinya, bener nggak dia orang muslim atau bukan begitu? Kalau kalimat itu tidak hafal. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, in kuntum asina fakulu, jika kalian adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, kalau ada orang yang sudah bermaksiat kepada Allah, fakulu, maka bacalah oleh kalian la ilaha illallah, maka bacalah kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah juga yakfi. Fa innaha tukaffiru dzunuba wal isyan, karena dengan membaca itu akan menghapuskan dosanya dan dosa maksiatnya. Tuh, ya, dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Wa in kuntum ta'iina, dan jika kalian adalah orang yang taat. Ya, enggak, saya emang enggak maksiat, perasaan mah gitu ya, dari pagi taat gitu. Ya, ibadah dari pagi. Enggak maksiat. Fajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kalau kalian bukan orang yang ahli maksiat, maka dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka katanya fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya ketika kita baca, berarti kita sedang terus memperbaharui keimanan kita. Ya kan, biasanya mulanya kalau manusia itu kan, kita nih biasanya semangat itu kan di awal ya. Misalnya nih, kita lagi baru wah sedang naik iman kita, lalu kita bertekad wah mau memperbaiki ibadah, mau belajar ibadah malam dan lain sebagainya. Semangat tuh sehari, mungkin sampai seminggu, berikutnya loyo lagi tuh ya. Ya mungkin juga iman itu ya, si doyankus itu kan begitu. Kadang ada kalanya kita naik, kita lagi sedang enak ibadah, kadang lagi turun. Nah, supaya tajdid iman kita, supaya terbaharui iman kita, supaya semangat terus dalam keimanan kita, maka memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Fa innaha, karena sesungguhnya lafaz la ilaha illallah tujaddidul iman, dapat memperbaharui iman. Wa turithul amna wal aman, kemudian juga dapat menyebabkan aman. Wal aman itu aman daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mendatangkan keamanan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu wal ghufran, katanya juga mendatangkan ampunan. Katanya afu itu lebih luas daripada ghufran, katanya gitu. Kalau ghufran itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, tetapi catatannya tidak dihapus oleh Allah. Sehingga nanti di yaumul qiyamah, ketika sampai kita di yaumul hisab, di hari perhitungan, dosa kita masih tercatat itu, tapi sudah Allah ampuni, dimaafkan oleh Allah. Sedangkan kalau al-afu, katanya kehendak Allah untuk mengampuni hambanya, dan itu dihapuskan secara aslan, dari catatannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini dengan kalimat la ilaha illallah, maka selain kita mendapatkan keamanan, keselamatan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memberatkan timbangan dosa kita nanti di yaumul qiyamah. Gitu ya. Kalau iklan-iklan TV mah hanya gitu ya. Hanya la ilaha illallah. Karena ini sedikit gitu ya. Kalimatnya pendek, kita semua hafal ya, tapi memang lidah kita kudu dibiasain ya, karena walaupun ringan, pendek, mudah, tapi kalau lidah kita tidak dibiasakan untuk membacanya, maka berat rasanya walaupun pendek. Nah, itu adalah lafaz kalimat la ilaha illallah. Nah, ini berarti apa? Lafaz la ilaha illallah ini adalah salah satu zikiran yang dibaca kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu. Wa akhrajal Baghawi, yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Kanjeng Nabi, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam satu hari, ya, meminta ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi aja setiap hari tidak kurang dari 100 kali meminta ampun, membaca istighfar kepada Allah. Itu Kanjeng Nabi itu setiap hari. Nah, ini kalau tadi lafaz la ilaha illallah, sekarang lafaz istighfar. Ya, Kanjeng Nabi aja tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Kita Allah lupa dah. Ya kalau Thailand doang 3 kali 3. Astagfirullahaladzim. Kalau
Kalau mocel. Ya. Dengar kata iya juga kita udah kira. Ini mah doanya mau sering-sering mocel berarti ya. Biar banyak lapat istighfarnya begitu. Iya. Sering enggak mocel. Tuh gitu suruh istighfar. Maka sering-sering enggak mocel. Ya. Kata Kanjeng Nabi, beliau senantiasa membaca istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Wa Muslimun, lalu yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Kanjeng Nabi, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah meminta ampun, istighfar. Ya. Wa Ibnu Sunni, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, man istaghfarallaha fi kulli yaumin 70 marrah. Barang siapa yang meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, membaca istighfar, ya, fi kulli yaumin, pada setiap hari, 70 marratan, 70 kali, ghafarallahu lahu 700 dzambin, maka Allah akan mengampuninya 700 dosanya, akan mengampuni baginya 700 dosa. 70 kali kita baca istighfar dalam setiap hari, maka yang diampuni adalah 700 dosa. Ya. Wa qad khaba 'abdun wa amatun amila fil yaumi wal lailati aktsaru min 700 dzambin. Ya, maka sungguh rugi seorang hamba, baik laki-laki atau perempuan, amila fil yaumil wal laila aktsaru min 700 dzambin, yang melakukan dosa lebih daripada 700. Ya. Udah rugi banget nih, sial betul itu orang. Bayangin ya. Lah kalau baca 70 kali istighfar aja diampuni 700, kalau sampai ada orang yang melakukan dosa lebih dari itu, waduh, itu kebangetan, istilah udah keterlaluan. Ya. Ya kan kita seawam-awamnya kita gitu ya. Ya apa sampai 700 kali kita melakukan maksiat kepada Allah gitu. Berarti kan udah banyak betul itu. Ya, terlalu banyak. Artinya rugi betul nih orang kalau ada dalam satu hari melakukan dosa lebih daripada 700 kali. Sehingga 70 istighfar yang kita baca tidak bisa tuh menghapuskan seluruh dosanya. Gitu ya. Wa Ahmad wal Hakim. Lalu yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesedihannya, ya, kegembiraan dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhikin makhrajan, akan membuat jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberinya rezeki dari sesuatu yang tidak terduga. Ya, orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya, apalagi sedih, Allah datangkan penggembira untuknya. Allah datangkan yang menyenangkan dirinya. Kalau lagi sulit, Allah datangkan jalan keluarnya. Ya, kalau lagi bokeh banget, Allah datangkan rezeki dari sesuatu yang tidak terduga. Ya kan? Banyak ini istighfar. Ya. Yang penting selain istighfar kan yang penting jalan kasabnya sudah kita jalakonin, kan gitu ya. Istighfar muka melas, kan enggak ada tiga. Orang ada tiga, ribut pisang. Sampai ribut pisang itu tidak ada tiga. Ada orang cerita begini nih dulu ya. Ada orang cerita dulu lagi ngobrol sama orang katanya. Saya nanya, karena ini orang nih
Udah bekerjanya udah lompat-lompat mulu gitu. Sekarang kerja apa gitu, saya nanya gitu. Kata dia, ya sekarang ngapain ya, saya udah pasrahin hidup saya sama Allah, katanya gitu. Wah hebat bener, kata saya gitu ya. Udah dipasrahin, katanya udah saya setiap hari di rumah aja udah nggak ngapa-ngapain, katanya. Ibadah aja, baca Quran aja, katanya gitu. Saya menemukan ayat katanya warzaqhu min haitsu la yahtasib, katanya gitu. Kan gitu. Ini nih. Iya. Kadang-kadang, tapi juga jangan salah paham ya dengan kalimat-kalimat yang kayak ini tuh. Jadi warzaqhu min haitsu la yahtasib juga setelah kita kan juga mencari jalannya gitu. Ya. Kita melakukan usahanya dulu, baru nanti datang rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau begitu nggak datang tuh rezeki, datang rezeki mah datang, pasti datang. Ya, jangankan kita orang manusia yang dikasih akal, yang beribadah kepada Allah, makhluk yang tidak berakal aja dikasih rezeki, sudah pasti itu ada rezekinya. Ya, tetapi kata Kanjeng Nabi dalam suatu hadis, nahyun yang sangat jelas, kata Nabi, wala takunu kallan 'alan nas. Jangan jadi beban buat orang. Itu. Iya benar itu. Saya benar emang, lu datang rezeki, tapi datang rezeki itu atas belas kasihan orang. Lu lihat melasnya. Kagak ngapa-ngapain. Kasih kan gitu. Bener datang rezeki bener. Enggak datang rezeki mah. Cuman kita sebagai orang yang beriman juga harus punya jalan, ada usahanya, ada jalannya. Iya. Nih ya, manusia makan tahu nggak yang musafir itu jalan. Saya suka ditanya sama orang, dia ngapain, katanya jalan aja. Ada orang ya jalan aja gitu. Itu mungkin mengamalkan firman Allah, fantasyiru fil ard gitu ya. Dia menyebar kemana-mana tahu. Ya, ala kulli hal pokoknya itu ya. Boleh, pojok banyak anjing. Yang penting mah keluar aja tuh ya. Penting mah keluar gitu. Mending pengen keluar. Pada ngempet aja. Waruya Ma'ruf al-Qurhi. Lalu yang berikutnya diriwayatkan warawa Ma'ruf al-Qurhi. Ma'ruf al-Qurhi meriwayatkan an Anas bin Malik wa ibn Umar dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi, faqala, lalu ia berkata, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, tunjukkan kepadaku atas suatu amal yang dapat memasukkan aku dalam surga. Ya Rasulullah, berikan aku petunjuk atau tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Qala, kata Kanjeng Nabi, la taqdu. Ya, jangan marah. Tentu ini adalah Nabi itu kalau ditanya oleh sahabatnya tentu akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang bertanya, kan gitu ya. Kalau orang ini mungkin bukan orang pemarah, pasti jawabannya bukan latak dong, kan gitu. Ya. Ini diantaranya mungkin orang ini adalah orang yang pemarah, kan gitu. Karena di hadis yang lain juga al-dullani ala al-amal yang yadkhulul jannah, nanti ada Rasulullah memberikan salatul lail atau qiyamul lail dan lain sebagainya, banyak lah amalan-amalan. Tapi diantaranya itu adalah latak dong, jangan marah. Emosi mulu. Muncul dikit emosi. Emosi mulu. Qala, lalu si rajul ini berkata, fa inilah atiku dzalika. Saya enggak sanggup ya Rasulullah. Udah susah anak marah ini. Emang udah bawaan rock itu. Udah jadi watak kan susah ya. Maksudnya susah. Qala, lalu Rasulullah bersabda, fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da salatil asri 70 marratan. Yaghfirullahu laka dzunuba 70 aman.
maka meminta ampunlah kamu kepada Allah kulla yaumin, pada setiap hari setelah sholat asar, sab'ina marratan, 70 kali habis sholat asar tuh. Yaghfirullahu laka dzunuba sab'ina aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu 70 tahun. Sab'ina aman, 70 tahun tuh bacanya habis asar. Ya, jadi kalau yang merasa emosian nih baca ini habis asar. Gitu ya. Baru aja udah 2 rakaat asar muda. Mana mau istighfar? Tiga kali langsung. Iya enggak? Oh, di rawa istighfar. Wajib baru Allah Akbar kita 2 rakaat. Itu mah rajinnya kebangetan. Asar muda. Iya. Sahabat jujur banget berarti ya. Sahabat jujur banget itu nggak bisa ya Rasul. Udah begini. Istighfar. Qala, lalu Rasulullah bersabda, fa illam ta'ti ala dzunubi sab'in, qala yaghfiru li aqaribika, ghafarallahu lana wa li aqaribina. Lalu ia bertanya, bagaimana kalau tidak melakukan dosa sampai 70 tahun? 60 tahun udah habis, misalnya gitu ya. Ya, gimana katanya? Kata Kanjeng Nabi, yaghfiru li aqaribika, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kerabatmu. Jadi manfaat bagi orang juga tuh, bukan cuma buat kita. Ini dawamkan baca istighfar 70 kali ba'da sholat asar. Mungkin juga selain Allah mendatangkan ampunan buat kita, juga dapat mengurangi amarah kita, gitu ya. Wahaka al-Yafi'i, Imam al-Yafi'i menceritakan an ba'di sholihin, dari sebagian orang-orang saleh, annahu abadallahu azza wa jalla arba'ina sana, bahwasanya ada seorang soleh yang beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Falamma kana ba'dul layali akhadat hudalatun Allah azza wa jalla, pada satu malam ya, akhadat hudalatun Allah azza wa jalla, tersirat pada dirinya untuk memohon kepada Allah. Faqala, lalu ia berkata, ilahi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, ma qad adadta li minal huril ain. Wow, cakep banget ini. Yakin banget ahli surga. Namanya juga ahli badan. Ya, namanya juga orang soleh gitu ya. Tunjukkan kepadaku apa yang telah Engkau persiapkan untukku dari para bidadari ya Rasul, ya Allah. Famastatammal kalam, belum selesai ini ngomong, belum selesai doa, hatta syaqqal mihrabu fa kharajat minhu huriyatun law kharajat ila dunya la fataratha. Belum selesai ini doa, tiba-tiba terbukalah mihrab di atas, turun bidadarinya. Seandainya katanya keluar ke dunia ini, itu bidadari, la fatanatha dunya, maka itu akan menggoda seluruh dunia. Wow. Yeah. Faqala laha, lalu ia bertanya kepadanya, insiyatun anti, apakah engkau manusia? Fa ansha'at taqulu, lalu kemudian ia berkata, syakauta ilal maula, engkau telah mengadu kepada Tuhanmu. Wa qad alima syakwa, sungguh ia telah mengetahui pengaduanmu. Wa ataka ma tarju, dan ia telah memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Wa qad kushifal balwa, sungguh musibah telah disingkirkan darimu. Wa arsalani unsan ilaika, dan Allah telah mengutusku untuk unsan ilaika, sebagai penghibur untukmu. Wa annani unajika tulal lail, sesungguhnya aku unajika tulal lail, memanggil-manggilmu setiap malam, sepanjang malam. Lau tasma'in najwa, andai saja engkau mendengar bisikan atau panggilanku. Ya, sebenarnya kalau kita baca istighfar itu dipanggil-panggil, ayo datang gitu. Oh, datang Jod. Faqala laha, kemudian ia berkata kepada bidadari tersebut, ya jariyah, wahai
perempuan, liman anti, untuk siapakah engkau? Faqalat ana laka. Maka ia berkata, katanya, aku adalah untukmu. Faqala, lalu ia berkata, kam limithluka juwairiyatun. Berapa banyak untukku, katanya, yang sepertimu. Masih nanya aja berapa? Nanya aja. Gak cukup satu romannya. Berapa banyak, katanya, yang sepertimu untukku nanti di surga? Qalat mi'atun juwairiyah. Ada 100 bidadari. Walikuli juwairiyah mi'atu khadimah. Dan setiap juwairiyah itu punya satu pelayan. Ya. Walikuli khadimatun mi'atu wasifah. Dan setiap pelayan itu punya dayang. Clear. Punya dayang-dayang itu. Ya, pelayannya aja ada dayangnya, bagaimana bidadari? Ya. Walikuli wasifatin mi'atu qahramanah, katanya. Dan setiap dayang-dayang itu ada, katanya, pemimpin-pemimpinnya. Ada kumpulan-kumpulan gitu. Jadi nggak sendiri dia. Banyak dah pokoknya begitu. Ya. Dengan kebayang mau Bang Ojo tuh kan. Mana perawan dulu lagi perawan. Fafariha, lalu ia gembira tuh mendengar jawaban itu, seneng betul. Ya. Waqala, tapi dia masih penasaran, nanya lagi. Waqala ya Juwairiyah, wahai bidadari, hal u'ti ahadun aktsar minni. Apakah ada orang lain yang diberi lebih banyak dari aku? Dan si orang yang lain kasih satu kayak gitu ya. Si nanya lagi, yang lain kasih banyak enggak? Ada yang lebih banyak enggak gitu ya? Iya. Qalat, lalu ia berkata, ya miskin, miskin, katanya gitu ya. Atau ka'atu al-batolin alladzina yaquluna astaghfirullah. Ya miskin, katanya, pemberian yang diberikan kepadamu ini adalah pemberian orang-orang nganggur. Yang nganggurnya aja lali surga begitu cantik banget tuh dari ngomongnya. Yang cuman baca astagfirullah doang. Gitu ya. Doang tuh ya. Kalau yang doang tuh. Fayaghfirullahu lahum tsumma yastaghfirunallah inda ghurubi syamsi fayaghfiru lahum. Ya, mereka yang membaca istighfar saja, kemudian Allah mengampuni mereka. Kemudian mereka meminta ampun lagi kepada Allah setiap sore tadi itu yang badal asar tadi. Fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Ini artinya yang diampuni Allah lewat begini aja, seperti ini pemberian Allah nanti di surga. Lalu bagaimana ya Allah yang lebih? Ya gitu maksudnya. Ghafarallahu lana wa liwalidina wa liahbabina. Amin. Ya, itu yang baca istighfar. Tanbih, sebagai pengingat, i'lam anna afdhalal dzikri la ilaha illallah. Ya, ketahuilah bahwasanya sebaik-baiknya zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Ya, banyak hadisnya ya. Kata Kanjeng Nabi, afdhalul ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Banyak. Itu menunjukkan bahwa lafaz la ilaha illallah adalah sebagai lafaz yang paling afdal dalam zikir. Wa annahu la yusawi syai'un min al-adhkar hadza dzikri aslan. Bahwasanya katanya tidak ada zikiran manapun yang sama derajatnya dengan zikir ini. Sama sekali. Tidak ada yang bisa menandingi zikiran lafaz la ilaha illallah. Aslan sama sekali. Kama akhbarahu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walihada, oleh karena itu, ijtama'atil masyayikh asyawamikh qaddasallahu arwahahum, telah sepakat para masyayikh, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan arwah mereka, ala ikhtiyari hadhil kalimati syarifah, untuk memilih kalimat ini. Ya. Ahli-ahli thariqah itu kan semuanya yang dipilih adalah lafaz la ilaha illallah. Ya, thariqah apa saja itu?
semuanya pasti la ilaha illallah. Fa'amilu biha fis suluk, maka mereka mengamalkan kalimat tersebut dalam suluk mereka, dalam ibadah mereka. Wat taslik, kemudian ketika mereka memberikan tugas kepada murid-murid mereka, kepada santri-santri mereka, pasti adalah yang disuruh adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qalu, lalu mereka berkata, yang bagi lil mubtadi, maka penting bagi orang-orang yang pemula seperti kita nih, ayat tasir 'alaiha, ya, mencukupkan kepada kalimat la ilaha illallah ba'dal faraid, setelah salat fardu, was sunan, setelah salat sunnah, war rawatib, kemudian salat rawatib. Fa yashghulu sa'iru awqatihi biha illa ma la budda minhu. Maka kemudian sehingga seluruh waktu kita menjadi sibuk dengan kalimat tersebut, kecuali sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Misalnya ya makan, kan itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Qadha hajat, ya. Selebihnya waktu, dimanapun kita, kapanpun kita, maka sibukkan diri kita dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita pemula ini untuk membiasakannya, katanya semua seluruh waktu kita, setelah sholat sunnah, setelah sholat fardu dan lain sebagainya, maka gunakan untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya, illa ma la budda minhu itu tadi hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Atau misalnya ada aurad-aurad yang kemarin di waktu-waktu tertentu, memang harus diamalkan, sunnah diamalkan. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wasahi, adapun yang benar, anna dzikrul lisan ma huduril qalbi, adapun zikir dengan lisan disertai dengan hadirnya hati, afdalu min dzikril qalbi wahdahu, itu lebih baik daripada berzikir dengan hati saja. Ya. Jadi zikir dengan lisan dan hati itu lebih baik daripada hanya dengan hati saja. Kan katanya kalau orang-orang yang baru masuk thariqah itu, yang bacaannya keras, Allah yang keras itu biasanya itu adalah yang pemula katanya. Nanti begitu dia sudah sampai kepada tingkatan berikutnya itu sudah semakin khafi, dia sudah semakin hening gitu, sehingga membaca la ilaha illallah itu udah gak kedengeran lagi, sudah jar ala qalbihi, sudah berjalan dalam hatinya begitu. Nah, di saat itu ketika kita berzikir dengan hati saja, itu tetap jauh lebih afdol zikir dengan lisan dan hati. Tentu hati untuk meneguhkan keimanan kita, lisan sebagai amalan kita yang mendatangkan pahala. Ya, karena amalan-amalan itu kalau berjalankan atau dilakukan oleh jawari, oleh anggota badan kita. Ya. Wasahih al-mukhtar, adapun yang sahih dan yang dipilih, yang terpilih, annahu yustahabbu maddu dzakiri qaulahu la ilaha illallah. Ya. Bahwasanya katanya disunnahkan orang yang berzikir memanjangkan bacaan la ilaha illallah. Jadi kalau bacaan lafaz itu jangan buru-buru gitu maksudnya. Baca la ilaha illallah gitu. Panjangin, jangan terburu-buru gitu. La ilallah lah gitu. Nah, itu kan kalau buat sendiri ya, kecuali ngajak orang pikiran, kalau terlalu lambat juga baru ngantuk. Ya. Tahlilan kalau gitu ngantuk semua. Kenceng aja ngantuk. Yang bacanya ngantuk. Mungkin sama itu. Ya. Lima fihi minat tadabbur, karena dengan membaca panjang itu kita bisa tadabbur maknanya gitu, bisa menghayati maknanya. Fal murad bil dzikri, adapun yang dimaksud daripada zikir adalah hudurul qalbi, adalah hadirnya hati. Fayam bagi ayakuna huwa maksuduz dzakir fayahrusu ala tahsilihi. Maka penting yang menjadi tujuan orang yang berzikir adalah hadirnya hati gitu.
fayahrusu ala tahsilihi, maka seharusnya kita berupaya untuk bisa menghadirkan hati kita ketika kita membaca zikir. Ya kebanyakan kan yang sering kita baca di sholat gitu misalnya. Saya juga ngerasain zikir itu sebatas baca gitu ya. Ya subhanallah gitu ya. Sebatas. Belum kadang-kadang ingat, kadang-kadang lamun kan gitu ya. Nah, sementara zikir ini tentu akan mendatangkan asar dalam hidup kita. Kalau zikir ini dibaca, kemudian hati kita hadir dalam zikir itu. Wa idza dzakarallaha ta'ala wa qalbuhu ghafilun, dan jika kamu berzikir kepada Allah wa qalbuhu ghafilun, dan hatinya ghafil, lalai, anhu, daripada Allah, fahuwa ghairu dzakirin lahu, maka tidak termasuk berzikir kepada Allah. Bal nasin lahu biqalbihi, tetapi dia lupa kepada Allah dengan hatinya. Wa mu'allaqun bi lisanihi, hanya mengandalkan lisannya. Fayambaghi taubatuhu min dzalika, maka penting, maka seharusnya kamu bertobat atas hal tersebut, katanya. Ya. Jadi kita baca zikir aja, kalau kita lalai perlu tobat, katanya gitu. Ya. Makanya kalau di sholat kan disuruh sunnah yang kita baca di sholat kan istighfar ya. Karena kebanyakan juga dalam sholat kita banyak lalainya. Ya kita istighfar, tobat, minta ampun sama Allah. Ya. Nah, dalam zikir pun juga demikian. Kalau kita membaca zikir hanya mengandalkan lisan, hatinya nggak hadir, lalai hati kita, maka hendaknya bertobat. Waluzumul istighfar minhu, katanya, maka harus melazimkan istighfar daripada hal tersebut. Jadi kalau kita setiap baca zikir kita lupa sama Allah, istighfar lagi. Istighfar untuk istighfar. 70 itu bisa jadi 700. Bisa. Istighfar kita istighfarin lagi tuh. Istighfarin lagi. Istighfar kita istighfarin lagi. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, man qala Allah, barang siapa yang mengucapkan lafaz Allah, wa qalbuhu ghafilun, dan hatinya lalai, enggak ingat. Kita kan itu ya, Allah. Tapi Allahnya itu bukan karena ingat sama Allah, bukan. Karena terbiasa mengucapkan kalimat itu. Ya. Wa qalbuhu ghafilun anillah, dan hatinya lalai daripada Allah, fa khasmuhu fi daraini Allah, maka musuhnya di dunia dan akhirat adalah Allah. Alhamdulillah, benar ya. Serem betul. Ya, jadi kalau orang membaca lafaz Allah, mengucapkan kalimat Allah, hatinya lupa kepada Allah, maka musuhnya di dunia dan akhirat adalah Allah. Oh. Jadi itu bidadari. Jadi bidadari itu. Wa qala al-kutub al-muhaqqiq Sahal bin Abdullah at-Tasatturi, Kutub al-Muhaqqiq Sahal bin Abdullah at-Tasatturi berkata, la a'rafu ma'siyatan aqbahu minhu, aku tidak tahu, katanya, ada maksiat yang lebih buruk daripada itu. Tuh, yaitu mengucapkan lafaz Allah, hatinya lupa. A'adanallahu minal ghaflati fi dzikri was salati wa razaqana al-ikhlas wal hudur fihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada lalai dalam berzikir dan salat, dan Allah memberikan isi kepada kita ikhlas dan hati yang selalu hadir dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cuy, dia mana dia nanya? Udah aja deh. Kasih aja dong. Ini Pak Ustaz. Jadi hadis itu kan ada dua. Yang pertama 100, kedua 70 tentang istighfar. Kemudian waktu saya di Eropa, belajar itu katanya 70 itu bisa ditambah 5, 75. Pendekatan saya pertama yang saya tanyain, apakah itu tidak menyalahi
hadis Rasul sehingga kita bid'ah dolala fitnah. Iya. Iya. Karena apa? Kalau saya tanya itu, kenapa kita mesti 75 sedangkan Rasul itu cuma 70? Yang 75 itu buat pengikat hati kita. Benar Rasul menjalankannya 70, sedangkan kita umatnya itu waktu ada yang sebagian ahli hikmah itu begitu. Waktu saya di Eropa, apakah itu bid'ah, khurafat, menyalahi, menyelisihi hadis Nabi? Thank you. Baru tahu kita udah Eropa kemarin. Bid'ah itu. Ya mungkin gini ya, apa namanya? Tadi kan ada bacaan 100 dan 70 ya. Itu mahalah kulihal. Kalau yang tadi 70 tuh kebanyakan riwayat kan badal asar ya. Sedangkan yang 100 itu tidak dikaidi dengan waktu. Tadi cuma Rasulullah mengatakan bahwa setiap hari aku membaca istighfar wa atubu ilaihi mi'ata marrah fi kulli yaum, setiap hari. Ya, jadi itu bisa dua-duanya bisa diamalkan. Adapun kemudian misalnya ada sebagian ulama yang menambahkan itu jadi 75 misalnya gitu. Saya kira itu 5 juga bukan jumlah yang terbatas 5 ya. Karena kalau kita kembali kepada tadi keterangannya adalah setiap kita membaca zikir ketika hatinya lalai maka perlu ditobati lagi, perlu istighfari lagi gitu. Ya mungkin saja ketika kita membaca 70 itu ya ini menurut saya dia. Mungkin saja kenapa para ulama kemudian menambahkan 5 untuk menutupi kelalaian kita ketika membaca istighfar. Mungkin gitu. Bahasanya situ pengikat. Iya pengikat gitu. Sebagaimana kita tadi ulang gitu ya. 69 lalai. Jadi itulah mungkin ya. Jadi untuk mengistighfari, untuk mentobati zikir-zikir kita yang mungkin lalai ketika kita berzikir. Karena kan pada dasarnya istighfar juga tadi tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah. Lebih pun tidak bersalah, tapi memang setiap amalan yang sudah ada batasnya yang ke 70 ya, ke 70. Adapun misalnya ditambah jadi 75, 75 itu mungkin tadi untuk mengistighfari ketika hati kita lalai. Itu masih ada ada alasan untuk itu. Iya. Kan tadi kata Bang Ojek bisa jadi 700 ini. Ya bisa. Lalai semua. Jadi begitu ingatnya pas mau 70 aja. Wah, tadi ngelamun. Iya udah 69 baru kan. Allah malam. Bapak Binamas kali namanya. Binamas. Nanya lanjut. Pemerintah level undang bisa. Kalau sudah mari para jemaah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.